Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Siska Damayanti, nomor NIM 877626072. Saya Yusuf Alfred dengan NIM 8776250. Saya Umi Kalsum dengan NIM 877624703. Saya Jenny Adesa dengan NIM 877626097. Saya Rodatul Heria dengan NIM 877624932. Saya Restiana dengan NIM 877525823. Di sini kami akan melakukan praktikum IPA dengan judul gerak dan gelombang. Mari ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya akan melakukan praktik tentang gerak dan gelombang menggunakan alat praktik milik UT atau Universitas Terbuka. Pada kegiatan praktik kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLB, getaran, serta gelombang. Materi ini sangat penting dalam pembelajaran IPA dan fisika karena sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kendaraan yang bergerak di jalan raya, benda jatuh, ayunan, suara, ombak laut, hingga getaran pada senar gitar. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memahami perbedaan antara GLB dan GLBB, mengamati gerak dan getaran, serta mengetahui bagaimana gelombang dapat terbentuk dan merambat. Alat dan bahan yang digunakan pada praktik kali ini antara lain kontrol gantungan tunggal, stopwatch, penggaris, 2 buah beban gantungan dengan massa masing-masing 50 gram, statif dan klem, benang kasur atau benang wol, plastisin, beban tambahan, lintasan gerak, pegas atau slinky, tali gelombang, serta alat praktik gerak dan gelombang milik UT lainnya. Kontrol gantungan tunggal digunakan sebagai media utama untuk mengamati gerak dan getaran. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu selama percobaan berlangsung agar hasil pengamatan lebih akurat. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benang maupun jarak perpindahan benda. Dua buah beban gantungan berukuran 50 gram digunakan untuk memberikan variasi massa pada percobaan sehingga dapat diamati pengaruh massa terhadap gerak. Statif dan klem digunakan sebagai penyangga agar alat tetap stabil saat percobaan dilakukan. Benang kasur atau benang wol digunakan untuk menggantung beban sehingga dapat bergerak bebas. Plastisin digunakan sebagai perekat maupun penambah variasi bentuk dan massa benda. Sedangkan beban tambahan digunakan untuk melihat perubahan gerak dan periode getaran ketika massa benda diperbesar. Setelah mengamati gerak lurus, selanjutnya kita melakukan pengamatan getaran menggunakan kontrol gantungan tunggal. Beban digantung menggunakan benang pada statif kemudian ditarik ke salah satu sisi dan dilepaskan perlahan. Setelah dilepaskan, beban bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Gerakan bolak-balik ini disebut getaran. Saya menghitung waktu yang diperlukan benda untuk melakukan beberapa kali getaran menggunakan stopwatch. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa panjang benang dan besar massa beban memengaruhi periode getaran. Semakin panjang benang dan semakin besar massa tambahan, maka gerakan getaran terlihat lebih lambat.
Selanjutnya kita melakukan percobaan gelombang longitudinal menggunakan slinky atau pegas. Salah satu ujung slinky dipegang tetap, sedangkan ujung lainnya digerakkan maju mundur secara teratur. Gerakan tersebut menghasilkan rapatan dan renggangan yang merambat sepanjang pegas. Gelombang seperti ini disebut gelombang longitudinal karena arah getaran sejajar dengan arah rambatnya. Contoh gelombang longitudinal dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang bunyi. Selanjutnya kita mengamati gelombang transversal menggunakan tali gelombang. Ujung tali digerakkan naik turun sehingga menghasilkan puncak dan lembah gelombang. Gelombang ini disebut gelombang transversal karena arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dari percobaan ini kita dapat melihat adanya amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi gelombang. Semakin cepat tali digerakkan, maka frekuensi gelombang semakin besar dan jumlah gelombang yang terbentuk semakin banyak. Berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, grek lurus